Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Berjumpa di dalam ibadah live streaming pagi ini Gereja Baptis Indonesia Palembang tanggal 1 Agustus 2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami tim pelayanan terus berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan dan bisa mengikuti ibadah secara live streaming dari awal hingga akhir dengan baik. Kiranya sinyal juga bagus, kuotanya juga cukup, dan sekali lagi mari kita ibadah dengan sepenuh hati kita. Jangan disambi jalan-jalan, jangan disambi nyuci piring dan lain sebagainya ya. Mari kita ibadah benar-benar di mata Tuhan, kita mempersiapkan hati dan sikap dan semuanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka dengan membaca ayat Alkitab yang saya ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-8. Ya. Nanti akan ditayangkan di layar Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Allah ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, menguatkan, meneguhkan, dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau boleh mengizinkan kami pagi hari ini hadir dalam ibadah melalui ibadah secara live streaming. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga seluruh sidang jemaat, simpatisan, dan siapapun yang mengikuti melalui channel YouTube ini, kiranya mereka terus diberkati Tuhan dan boleh mengalami anugerah, kasih, dan kemurahan Bapa. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya, kiranya Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani-Mu. Jadikan kami saluran berkat, agar banyak orang boleh diberkati, nama-Mu dipermuliakan. Ampuni dosa salah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Sungguh satu kebahagiaan, sukacita jika pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Maha Besar, oh Tuhanku. Kita akan mengawali dari refrennya terlebih dahulu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, penciptaku
Maha Kuasa kaliku, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh, Tuhan, katakan aku memuji kebesaran-Mu. Ku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Aku memuji kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku. Sungguh Bapa, Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang patut kami puji dan patut kami muliakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Marilah kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dengan selalu berjaga dan berdoa. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita, pikiran kita, telinga kita, untuk kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dengan sayap-Mu kita akan pujikan dengan dalam doa sebagai persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kun kuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan pujikan sekali lagi. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Engkau satu-satunya pribadi, Allah yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah dunia yang tidak punya kepastian ini, hanya Engkau Tuhan yang memiliki kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebenaran bagi kami. Kalau pagi hari ini kami boleh duduk diam, mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi setiap hati kami, agar kami fokus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan buka masker ya, soalnya turun terus. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 1 Agustus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Meskipun terbatas, tetapi kita akan tetap merayakan kemerdekaan yang sudah kita raih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam bulan ini adalah menghidupi kemerdekaan dengan benar. Ya, menghidupi kemerdekaan dengan benar. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, tentunya kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan dari belenggu dosa. Kemerdekaan dari tekanan dosa, kemerdekaan yang dari ketakutan di bawah hukum iblis. Nah, Allah telah membebaskan kita dan memberikan sebuah kemerdekaan kepada kita. Dan kemerdekaan yang diberikan kepada kita, saudara, bukan semata-mata sebagai perjuangan yang sudah kita tempuh, tetapi semua oleh karena karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Kalau bangsa negara kita merdeka, itu tumpah darah, habis-habisan untuk mendapat sebuah kemerdekaan. Tetapi setiap kita adalah sudah
ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang tema itu, menghidupi kemerdekaan dengan benar dari 1 Petrus ini. Sedikit saya memberikan latar belakang saudara bahwa surat ini ditulis oleh Petrus dan ditunjukkan kepada umat Kristen, orang-orang Yahudi yang tersebar di Asia Kecil. Kenapa? Karena di seluruh kekaisaran Romawi pada waktu itu, orang-orang Kristen, orang Yahudi itu dianiaya bahkan dibunuh. Dengan penderitaan yang hebat itu, maka orang-orang Yahudi itu tersebar ke Asia Kecil. Itulah sebabnya kalau Bapak Saudara melihat di ayat yang pertama, di pasal yang pertama, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ternyata Bapak Saudara bahwa orang Kristen yang percaya tidak menjadi jaminan bahwa tidak mengalami penderitaan. Tidak menjadi jaminan bagi setiap kita yang dimerdekakan dalam Kristus bahwa kita tidak mengalami aniaya. Justru sebaliknya, bahwa semakin kita percaya Yesus, semakin iman kita di dalam Tuhan, maka semakin besar penderitaan yang kita alami. Itulah sebabnya Petrus menulis bagian ini. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen, orang Yahudi itu semakin kuat di dalam iman mereka. Karena tema besar dari Petrus ini, kalau saudara memperhatikan, isinya semua penderitaan. Dan satu tujuan yang dicapai adalah untuk memurnikan iman. Di ayat yang ketujuh, di pasal yang pertama. Dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, jadi saudara, apa yang mereka alami tujuannya untuk menguatkan mereka agar mereka tetap bertahan, agar iman mereka semakin kuat, semakin murni. Saya ingat satu pembicara dulu di sini berkata begini, berlian dibentuk, dan berlian itu dikatakan udah menjadi sempurna, nilainya mahal, adalah ketika berlian itu, yang membuatnya itu, bisa melihat gambarnya di dalam berlian itu. Ya, gambarnya kayak kaca itu. Nah, jadi berlian itu menjadi sempurna, saudara, ketika yang membuatnya itu, dia dapat melihat gambarnya seutuhnya di dalam berlian itu. Nah, demikian juga kehidupan kita, bahwa kita semakin mengalami penderitaan, kita semakin banyak mengalami aniaya. Kalau tujuannya adalah untuk memurnikan iman, kapan selesainya pendeta? Ya sampai Tuhan Yesus dapat melihat dirinya dalam kehidupan kita. Sampai setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, memancarkan, mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Maka itu dikatakan apa? Sempurna. Kapan itu? Kita nggak tahu. Sepanjang hidup kita di dunia, kita akan terus diasah, kita akan terus dibakar, kita akan terus mungkin diputar-putar, mungkin dibantu. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Ya, banyak hal. Tetapi sampai Tuhan Yesus memantulkan, memancarkan dalam hidup kita. Dikatakan udah sempurna, udah jadi. Ya. Nah, Petrus menulis itu. Itulah sebabnya dia katakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak saudara berbicara tentang menghidupi kemerdekaan. Saya mencari tahu saudara, apa itu menghidupi dan apa itu kemerdekaan. Ketika saya melihat apa itu menghidupi, yang pertama adalah membiarkan hidup. Kalau seseorang memiliki tawanan, dia tidak membunuh, tetapi dia tetap membiarkan tawanan itu hidup. Yang kedua adalah memelihara, bertanggung jawab.
Itu namanya menghidupi. Yang ketiga adalah memberi nafkah, menjadi tulang punggung. Itu namanya menghidupi. Jadi ketika kita berkata menghidupi artinya kalau ada musuh kita, kita tidak membunuh, tetapi kita membiarkan dia hidup. Ya. Menghidupi kalau ada orang kesusahan, kita bertanggung jawab untuk dia. Kita memelihara kehidupannya, memberi nafkah. Itu namanya menghidupi. Dan sedangkan kemerdekaan dikatakan itu ya, terbebas, terlepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak tergantung pada orang lain. Kemerdekaan artinya kebebasan dari hal yang tertekan dan terikat. Nah, jadi ketika kita berkata menghidupi kemerdekaan, yaitu kebebasan dalam melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, bermanfaat, dan yang berkenan kepada Tuhan, tanpa merugikan dan merendahkan orang lain. Itu menghidupi kemerdekaan. Melakukan yang terbaik, yang bermanfaat, tanpa merugikan dan merendahkan orang lain. Saya mendengar satu statement dari politisi Indonesia ketika Pilpres kemarin. Dan dia berkata begini, kita udah merdeka, kita demokrasi, semua bebas berpendapat. Tetapi ada banyak orang menghina, merendahkan orang dengan berkata, ini kebebasan berbicara. Ada banyak orang menjelek-jelekan orang, ada banyak orang membungkus kejahatan dan berkata, ini demokrasi. Dan dia berkata, itu bukan demokrasi yang kita perjuangkan. Menghina orang, menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, menyanyalahkan orang. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi ada banyak orang berkata, oh ini kebebasan berbicara. Ini demokrasi. Jadi seenaknya. Nah, hari ini kita juga berbicara itu, di ayat 16 itu. Jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita menghidupi kemerdekaan itu? Di tengah-tengah pergumulan, penganiayaan dan penderitaan yang kita alami, seperti yang mereka alami, orang-orang Yahudi, bagaimana mereka tetap berkata bahwa kita tetap menghidupi kemerdekaan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Di tengah-tengah bangsa orang-orang yang bukan Yahudi. Sementara kita tetap mengalami penganiayaan, kita dihujat, kita difitnah. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan itu sesungguhnya? Yang pertama saudara, kalau kita melihat di pasal 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Yang pertama adalah memiliki pola hidup yang baik. Kenapa ini penting Bapak Saudara? Kalau kita memperhatikan di ayat sebelumnya, di pasal yang kedua, di ayat yang 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jadi saudara, kalau kita berkata mau menghidupi kemerdekaan yang bertanggung jawab, yang bermanfaat, tanpa merendahkan, tanpa menghina, dan tanpa merugikan orang lain, maka yang pertama kita harus memiliki pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik seperti apa? Diingatkan, sebagai pendatang dan perantau. Kenapa ini ditekankan? Memang saudara, yang pertama, di pasal yang pertama di ayat 1 dikatakan ditunjukkan kepada orang yang tersebar di Asia Kecil karena penderitaan. Tetapi di ayat ini itu Anda berbicara mengenai status kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita hanya pendatang dan perantau di dunia ini.
Karena rumah kita sesungguhnya adalah di sorga. Ya. Oleh karena dikatakan kamu adalah pendatang dan perantau. Apa bedanya? Pendatang, saudara, kita tuh terbatas haknya. Karena itu bukan kampung kita. Saya pendatang di Palembang. Atau pendeta pendatang. Oh enggak, udah jadi warga Palembang ya KTP-nya. Nah, kecuali kalau dirubah KTP-nya. Ya, Mama Riati, ya banyak di sini ya pendatang. Saya pendatang di sini dan saya memiliki hak terbatas di kota Palembang. Perantau. Artinya apa? Waktu kita itu singkat. Waktu itu saya di Jakarta hanya 5 tahun. Kemudian pindah ke Bogor 3 tahun. Pindah lagi ke Palembang. Saya kurang tahu berapa lama di Palembang. Tetapi waktunya singkat. Ada waktunya kita akan pulang. Tapi bisa tinggal selama-lamanya bisa. Statusnya diubah dulu. KTP-nya dirubah dulu. Dan itu prosesnya lama. Nah kalau saudara mau menjadi warga dunia, bisa. Tetapi kalau saya lebih memilih menjadi warga kerajaan sorga. Karena kematian Yesus tidak sia-sia memberikan jaminan hidup yang kekal. Nah oleh karenanya Petrus mengingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau yang memiliki hak terbatas, yang memiliki waktu yang singkat di dunia ini. Karena apa? Karena kita hanya 70 tahun di dunia ini. Kalau kuat 80 tahun. Singkat. Dan maka kita akan kembali ke kampung halaman kita, maka kita kembali kepada kewarganegaraan kita yang sesungguhnya. Oleh karenanya, milikilah pola hidup yang baik. Maka pola hidup yang baik seperti apa yang kita lakukan? Yang pertama itulah pola hidup seperti Kristus. Kenapa? Karena dikatakan di sini, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Seperti apa pola hidup Kristus? Next. Mengasihi orang berdosa tetapi membenci dan menjauhi perbuatannya. Kenapa? Ya itu yang dilarang oleh Petrus. Kamu menjauhi perbuatan-perbuatan yang melawan daging, melawan jiwa. Bukan orangnya. Kenapa? Orangnya karena tidak mengenal Allah. Orangnya tidak tahu tentang kekristenan. Orang-orang bukan Yahudi, mereka tidak mengerti tentang kasih Allah. Kalau mereka menghina kamu, kalau mereka menganiaya kamu, kalau mereka memfitnah kamu, itu karena mereka tidak mengenal Allah. Maka kamu tidak berhak membenci mereka, tetapi perbuatan mereka kamu jauhi, tetapi kamu kasihi orangnya. Itulah sebabnya dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada waktunya. Hingga mereka berkata, mereka benar-benar orang-orang yang mengenal Allah. Harus ada perbedaan dalam hidup ini, yaitu mengasihi orangnya, tetapi membenci dosanya. Tetapi yang sering terjadi, membenci orangnya, mengasihi perbuatannya. Sehingga tidak ada bedanya anak Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Ya. Kita udah tahu bahwa perbuatan itu tidak baik, tetapi kita memusuhi pribadinya. Dan kadangkala malah kita berbuat seperti yang dia buat. Saya sering ngobrol sama orang tua saya. Karena namanya di kampung, banyaklah pertentangan terjadi. Ketika saya menegur bahwa ini tidak baik, mereka mengiyakan bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kamu membalas sama seperti itu, apa bedanya kamu dengan mereka? Sama aja.
Kadangkala saudara bahwa membalasnya memang tidak sama seperti perbuatan itu. Tetapi yang lain. Tetapi buat saya itu tetap salah. Kenapa? Hanya jenis yang berbeda. Sama-sama salah, sama-sama tidak berkenan. Sama seperti kalau ada orang mencuri, salah. Kita berbohong. Salah. Sama-sama dosa. Hanya jenis yang berbeda. Sama-sama dosa. Oleh karenanya Petrus mengingatkan bahwa kamu menjauhkan itu dari perbuatan-perbuatan mereka itu. Dan sudah jelas keinginan-keinginan melawan jiwa dalam Galatia. Banyak hal. Percabulan, pemabuhan, pemfitnah, banyak cara. Nah kita sebagai anak Tuhan yang sudah menghidupi kemerdekaan, jauhilah itu. Kalau mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Allah, kamu sudah mengenal Allah, kamu sudah mendapat kasih karunia, kamu sudah dimerdekakan, kamu menjauhkan, tetapi kasihilah orangnya. Pola hidup Kristus apa lagi saudara? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Next. Ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa tadi? Yang menghidupi tadi itu apa? Kalau ada yang memfitnah, sebagai tawanan, tidak membunuh. Tapi dibiarkan hidup. Nah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal Allah cenderung memfitnah dan menyebarkan dusta keji dengan orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah Petrus mengingatkan mereka, kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang mereka lakukan. Tetapi tunjukkanlah, hidupilah kemerdekaan itu dengan perbuatan baik. Ya. Memiliki pola hidup yang baik seperti apa? Yang kedua, pola hidup Daniel. Next. Berani berkata tidak terhadap dosa. Kalau saudara baca di dalam Daniel. Meskipun nyawa ancamannya, tetapi kalau itu dosa, dia berani berkata no. Meskipun menggiurkan, meskipun itu menyenangkan untuk jiwa, menyenangkan untuk kedagingan, menyenangkan untuk keinginan, tetapi ketika itu bertentangan, berlawanan, dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka dia berkata tidak. Nggak apa-apa lah, kali ini aja, cobalah sesekali, nanti nggak lagi, coba dulu. Gak apa-apa kan orang tua gak ada di rumah. Loh kan Pak pendetanya gak tahu, kan pendetanya di kantor. Coba aja dulu. Sama seperti ketika saya masih kecil loh saudara. Mulai belajar merokok waktu itu. Ada abang sepupu saya berkata gini, kamu coba aja dulu. Dulu ada itu merek rokok dulu itu tuh namanya Surya. Dan di ujungnya itu ada kayak busa. Dan itu ujungnya itu manis. Ya. Waktu itu saya belajar, dia ajari. Ini coba dulu. Saya bilang, enggak takut dah sama orang tua. Enggak, aku enggak suruh kamu rokok, ini jilat aja. Sedikit aja ujungnya ini. Akhirnya dikasih, karena dirayu terus, saya coba. Ternyata benar, manis. Manis. Setelah itu, dia bilang, manis kan? Iya. Setelah saya coba, kemudian dia mulai bakar, dan kemudian dia isap. Terus kemudian asapnya itu keluar di hidung. Lah saya penasaran. Kok bisa ya? Nah itu, kamu pasti bisa juga. Coba dulu. Oh, enggak. Coba dulu. Nah dia semakin melakukan suatu gerakan. Dia isap, keluar di hidung, terus kemudian kalau dia ngomong, keluar asap. Wih keren banget ini. Ayo coba. Saya tetap bertahan, tetapi dia tetap, coba dulu. Nanti ketahuan sama mama. Enggak, kita cuma berdua di sini kok, enggak ada. Akhirnya mulai saya coba. Nggak keluar. Ya coba lagi. Saya coba lagi. Aku tanya caranya bagaimana supaya keluar di hidung. Dia bilang telan asapnya. Akhirnya saya telan oleh saudara langsung muntah. Mata saya memerah. Sampai sepanjang hari itu saya tergeletak di kamar karena lemas badannya. Muntah-muntah. Datang mama saya, kenapa? Abang sepupu saya berkata, nggak tahu. Dia tadi tiba-tiba lemas muntah. Dia nggak tahu.
Dan mulai dari situ, aku diajarin lagi. Pertama beli dong. Karena udah pernah mencoba mencicipi, ketika saya beli, di tengah jalan saya cicipi lagi. Busanya itu, enak. Nah, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Kalau itu tidak menyenangkan, memang menyenangkan bagi jiwa, bagi kedagingan kita, bagi keinginan kita. Tetapi itu bertentangan dengan Allah. Berani berkata tidak. Next. Menghidupi kehidupan yang intim dengan Tuhan. Meskipun ada larangan, meskipun ada himbauan bahwa tidak boleh dapat menyembah kepada Tuhan. Karena ini bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia tetap memilih bahwa aku tetap memuji Tuhan. Aku tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Meskipun ancaman nyawa. Dan dari pengalaman hidup dan dari sesuatu yang dilakukan oleh Daniel, ketika dia tetap menyembah Tuhan, ketika dia tetap berdoa kepada Tuhan, maka seluruh kaisaran menyuruh untuk tidak memusuhi Daniel. Bahkan disuruh untuk hanya satu Allah yang benar, yaitu Allahnya Daniel. Ketika mereka melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melaut mereka. Tapi seringkali sekarang orang Kristen kadang-kadang tidak terlalu kelihatan terangnya. Malah kadang-kadang abu-abu. Antara hitam, putih, nggak jelas. Kenapa? Karena kaki yang satu masih melakukan dosa. Kaki yang satu surga. Sama-sama enak. Kalau dua-duanya, nanti nggak dapat jatah di neraka, di surga. Nah kalau dua-duanya, waduh, ini enak juga. Ya. Kadang-kadang orang Kristen apa? Berada di tengah-tengah. Aku di tengah-tengah Bella. Biar sama-sama menikmati kanan, menikmati kiri, menikmati. Ya, berani berkata, aku tinggalkan. Seperti Paulus. Semua kuanggap sampah. Kutinggalkan semua. Dan inilah yang dikatakan oleh Petrus, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang bukan Yahudi. Kalau mereka memfitnah kamu, kalau mereka menganiaya kamu, kalau mereka menjahati kamu, kalau gereja kamu dibakar, kalau Tuhan kamu dihina, kalau kamu diusir persekutuan di rumahmu, jangan membalas. Kenapa? Karena mereka belum disentuh oleh kasih dari Allah. Tetapi kamu harus menunjukkan kasih itu. Bahwa kamu adalah sebagai orang merdeka. Bahwa kamu tidak membunuh mereka. Tetapi engkau menghidupi kemerdekaan itu. Kalau mereka memfitnah kamu, engkau menunjukkan kasihmu. Engkau harus berbuat baik ketika mereka mengalami tekanan hidup. Engkau harus berbagi kasih kepada mereka ketika mereka mengalami pergumulan. Engkau harus berbagi makanan kepada mereka ketika mereka kelaparan. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Memang dalam hati kadang-kadang geram Bapak Saudara. Tetapi kita diingatkan sama seperti Yesus. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Yang kedua, ketaatan karena kasih. Memiliki ketaatan karena kasih. Dikatakan di ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ini Petrus mengingatkan lagi kepada orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena mereka beranggapan begini, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka aku berhutang kesetiaan kepada Tuhan, maka aku berhak melawan kerajaan, maka aku berhak melawan pemerintahan Romawi. Karena hanya Allah yang membebaskan aku, maka aku hanya berhutang kesetiaan kepada Tuhan. Maka aku wajib melawan pemerintahan.
Petrus mengingatkan kepada mereka, sebagai orang-orang yang merdeka, tunduklah karena Allah. Ya, tunduklah karena Allah. Kalau budak, next. Kalau budak, itu orangnya terbelenggu dan tidak memiliki hak bebas dan penuh dengan kekhawatiran. Itulah budak. Terbelenggu. Tidak ada kebebasan. Next. Tunduk dan taat karena terpaksa. Karena ketakutan. Biasanya kalau orang sebagai sebagai budak, itu dia terpaksa menghargai, dia terpaksa menghormati. Kenapa? Karena takut. Bukan karena timbul dari hati, tetapi karena ketakutan, karena kekhawatiran. Maka terpaksa aku harus menghargai, maka terpaksa aku harus taat, maka terpaksa aku harus tunduk. Nah, itulah yang ditegur oleh Petrus. Dan kepada kita juga saat ini. Kamu bukan budak, tetapi kamu orang merdeka. Kalau dulu kamu mentakuti, kalau dulu kamu menghargai karena ketakutan, sekarang ada bedanya. Apa orang merdeka? Taat dan tunduk karena mengasihi Allah. Menghargai dan menghormati setiap pemimpin karena mengasihi firman-Nya. Seperti dalam Roma 13. Nah, kalau kita berkata kita adalah orang merdeka di dalam Tuhan, dan kemudian kita melawan pemerintahan, kemudian kita tidak taat sama peraturan, artinya kita tidak taat sama Tuhan dan tidak mengasihi firman-Nya. Mungkin orangnya otoriter, mungkin sebagaimana apapun. Tetapi karena itu adalah pemimpin yang sudah diberikan Tuhan, maka kita harus menghargai dengan dasar karena aku mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya. Aku mentaati Allah, aku mentaati firman-Nya karena kasih. Itu adalah orang merdeka. Sekalipun menderita, sekalipun dianiaya, sekalipun nyawa ancamannya, tetapi aku tetap memilih taat, menghargai, menghormati karena aku mengasihi Allah. Bukan karena aku melawan hukum moral, bukan karena aku melawan hukum yang diberikan. Kalau hukumnya bertentangan, kalau hukumnya tidak sesuai dengan Allah, aku tidak membenci pemimpinnya, perbuatannya yang saya benci. Kemarin ada sepupu saya, dia kuliah di salah satu kuliah di Jakarta. Kemudian dia mendapat perlakuan yang kurang baik katanya. Dan dia upload di medsos. Dan kemudian ketika saya membaca dan saya menegur dia. Saya berkata, kampus tidak pernah salah. Yang salah adalah orangnya. Yang salah adalah manajemennya. Yang salah adalah yang menjalankan peraturannya. Dan saya menyuruh dia untuk menghapus. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan. Sebab inilah kehendak Allah itu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Mereka bodoh karena mereka tidak mengenal kasih Allah. Mereka bodoh karena mereka belum dimerdekakan oleh Allah. Dan siapa yang mendapat memerdekakan hanya kebenaran dan kasih Allah yang nyata di dalam Kristus. Ya. Oleh sebabnya
kita tidak perlu membalas semuanya itu. Kita taat sama pemerintah karena kita mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya. Yang terakhir, saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang. Ini menarik, saudara. Ada 2 kali dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Yang kedua, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Kalau kita berkata menghidupi kemerdekaan kita, maka kita harus hidup yang mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Yang pertama dikatakan bahwa hidup sebagai orang merdeka. Orang percaya tidak melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan hiduplah seperti orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Orang menyalahkan kemerdekaan itu selalu fokus pada pribadinya. Apa yang menjadi keuntungannya, apa yang menjadi posisinya, apa nanti yang saya dapat. Sehingga segala cara dilakukan untuk menaikkan pamornya. Nah, dikatakan sebagai orang merdeka, kamu tidak berhak melakukan itu. Tidak perlu kamu melakukan itu untuk menaikkan pamor kamu. Next. Ya. Orang Kristen telah diberikan kebebasan pilihan. Tetapi kebebasan diberikan Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, politisi yang pernah berkata itu, bukan kebebasan untuk memfitnah, bukan kebebasan untuk membalas kejahatan, bukan kebebasan untuk terus melakukan hidup dalam dosa, bukan. Tetapi kebebasan melakukan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Kalau kamu sudah hidup sebagai orang merdeka, telah dibebaskan, diberikan kebebasan. Tapi jangan lupa, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Artinya, Tuhan kita adalah Allah, adalah Kristus. Maka kita sebagai hambanya, maka kita harus mencerminkan siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Maka kita harus mencerminkan itu. Adakah Allah suka memaki-maki orang? Adakah Allah suka menjelek-jelekan orang? Adakah Allah suka memfitnah orang? Adakah Allah membenci orang? Enggak ada. Allah kita penuh dengan kasih, Allah kita penuh dengan sukacita, Allah kita penuh dengan kedamaian. Maka kita sebagai hamba mencerminkan itu. Dan menghormati semua orang. Kenapa ini Petrus ingatkan? Hormatilah semua orang. Pada zaman itu, budak dianggap seperti benda. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Sekarang sebagai orang merdeka, kita adalah sama-sama manusia di hadapan Tuhan. Hargai semua orang. Ya. Hargai semua orang. Di zaman sekarang, budi pekertinya menurun. Tidak lagi menghargai orang yang lebih tua. Tidak lagi menghargai orang yang lebih dewasa. Lulu gua. Ya. Kemarin kami sharing dengan ada beberapa anak remaja, kami Zoom. Saya tanya sama mereka, apa yang kamu alami selama masa pandemi ini? Dia bilang, secara tidak langsung Pak, ketika kami WA-an dengan guru, kami harus memulai dulu apa? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Boleh tidak saya bertanya? Kalau dulu, nggak ada tanya kabar, nggak ada selamat pagi. Ya, secara tidak langsung, karena WA harus sopan katanya. Karena kalau nggak ada itu nggak dibalas Pak katanya. Bagus. Aku pernah
Satu anak kuliahan. Dia janjian sama orang yang lebih dewasa. Tahu bahasanya gini, aku sudah sampai nih. Di mana? Pas aku tanya, kamu bicara sama siapa? Sama ibu ini. Lah, itu udah oma-oma loh. Kok bahasa kamu seperti itu? Terus dia tanya sama saya, macam mana Pak bahasanya? Lah, udah kuliah loh. Akhirnya saya ajarin. Bisa nggak kamu ini selamat sore ibu? Saya udah sampai. Maaf ibu di mana? Bahasanya itu bahasa kayak sesama itu. Nggak ada lagi. Petrus mengingatkan, hormatilah semua orang. Karena pada zaman itu budak dianggap sebagai benda. Tidak ada nilai, tidak harga. Sama kita saat ini, mari kita hormati semua orang. Kecil, besar, muda, dewasa, tua. Tetap kita menghargai. Karena tidak ada ruginya kalau kita menghargai semua orang. Lalu saudara, biarlah ketiga hal ini, kalau kita berkata menghidupi kemerdekaan, mari kita memiliki pola hidup yang baik. Mari kita memiliki ketaatan karena kasih. Dan mari kita mencerminkan Kristus dalam hidup ini. Karena kita adalah hamba Allah. Mari kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Biarlah hati kita tetap kepada Tuhan. Mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Meskipun sekeliling kita tidak sesuai dengan harapan. Tapi mari kita tetap menghidupi kemerdekaan itu dengan menunjukkan kasih Allah di dalamnya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat menghidupi kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Agar kami memiliki pola hidup yang baik sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Dan kami dapat mengaplikasinya dalam hidup ini. Meskipun itu bertentangan, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kami. Bahkan nyawa sebagai ancamannya. Kami tetap berani berkata tidak.
Dan kami akan terus melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami mengasihi firman-Mu. Dan biarlah kami, melalui hidup kami dapat mencerminkan Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kerendahan hati, dan yang mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua diberkati, amin ya. Amin, luar biasa kita diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita akan menyimak beberapa warta gereja. Silakan yang bertugas untuk mempersiapkannya. Warta Gereja, Minggu 1 Agustus 2021. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 8 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Kepada semua jemaat dan simpatisin gereja, disampaikan mengingatkan kondisi Kota Palembang saat ini masih zona merah dan berada pada level 4, maka ibadah kita minggu pertama Agustus dan seterusnya masih akan diadakan secara live streaming sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Selanjutnya, bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, silahkan memberikan komentar hadir di kolom komentar. Tuhan memberkati. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Bapak Jakpar, kakek dari Saudari Madeline, Saudari Angeline, dan Saudara Jimmy, meninggal pada tanggal 29 Juli 2021 di Palembang. Kiranya kasih dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus dicurahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan bagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang ingin mencetak kartu vaksin tahap 1 dan 2 tercetak bolak-balik seperti KTP, bisa mendaftarkan dan disertakan SMS link vaksin kepada Ibu Angel dan biaya cetak sebesar 15.000. Terima kasih. Mengundang kepada kaum remaja baptis untuk hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 6 sore via Zoom, dan ID Zoom juga password akan dibagikan di dalam WhatsApp group. Mengundang juga untuk seluruh kaum muda baptis untuk hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 6:30 malam via Zoom, dan untuk ID Zoom juga password akan dibagikan di grup WhatsApp. Janji keselamatan di tengah hukuman akan disampaikan oleh Pendeta Artinus Stella Banua. Terus mengingatkan kepada sidang jemaat untuk setia dalam memberikan persembahan. Silakan mengumpulkan dalam satu keluarga dan diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan. Untuk kantor tata usaha dibuka setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 4 sore. Atau bisa memberi persembahan menggunakan rekening gereja
Bank BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia, silakan memberikan sesuai dengan yang menjadi keinginan dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa mengirim transaksi persembahan atau persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Terus mengingatkan kepada sidang jemaat untuk terus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Terus mengajak sidang jemaat untuk berlutut di dalam Tuhan, doa serentak setiap hari jam 9 malam, dan pokok doa akan dibagikan ke via grup WhatsApp gereja. Pendeta Immanuel Ragiono dan sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 2 Agustus 2021, Saudara Timotius Aryo Teja. 5 Agustus 2021, Bapak Jamino. 6 Agustus 2021, Ibu Susana Citra. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati. Demikian warta gereja pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Nanti saya akan memimpin doa syafaat dan doa berkat. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas Tuhan telah memberikan kami kemerdekaan. Biarlah kami boleh menghidupi kemerdekaan sesuai dengan kehendak Allah. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Izinkan pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah berulang tahun. Biarlah Tuhan terus melindungi dan menyertai mereka, agar mereka diberikan kesehatan yang secukupnya oleh Tuhan, dan diberkati Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang isoman oleh karena COVID-19. Kami bersyukur karena sebagian anggota yang telah isoman telah Engkau berikan kesembuhan secara ajaib dan luar biasa. Itu adalah kemurahan Bapa, itu adalah kasih Bapa, itu adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah kami ragukan. Izinkan juga pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sedang melayani di jalur 810, yaitu pendeta kadek yang sekarang kurang sehat. Kami berdoa oleh karena lambungnya, oleh karena mahnya ya Tuhan, biarlah Engkau telah menjamahnya, Engkau telah memberkatinya, dan Engkau akan menyembuhkannya. Obat-obatan yang diminum, biarlah itu juga menjadi sarana Tuhan, Engkau boleh memberikan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang menanggulangi COVID-19. Biarlah kami seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, mentaati peraturan protokol kesehatan, bersama-sama menciptakan pencegahan bersama, menanggulangi penyebaran COVID bersama, sehati sepikir untuk berjuang bersama memerangi COVID-19 ini dengan cara mentaati protokol kesehatan, mengikuti vaksin dengan sepenuh hati kami. Dan kami doakan Bapa, kiranya pemerintah yang sekarang terus menggalakkan pendistribusian vaksin, menyuntikkan vaksin kepada masyarakat seluruh Indonesia, biarlah segera terselesaikan guna pencegahan bagi setiap kami. Kami doakan juga Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa juga untuk stabilitas keamanan dan politik bangsa kami. Biarlah di masa pandemi ini seluruh warga negara Indonesia sungguh-sungguh sabar, sungguh-sungguh dengan tekun memohon kemurahan daripada Tuhan untuk boleh mendapatkan belas kasihan, sehingga bangsa kami boleh dibebaskan. Seluruh dunia ini, jika Engkau berkenan, segera Engkau bebaskan dari pandemi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, ekonomi, keuangan,
pendidikan, pasangan hidup, pekerjaan. Mari Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang ya dan amin dengan segala janjinya. Biarlah jemaat-Mu tetap bergantung dan bersandar kepadamu. Dan akhirnya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah live streaming dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, kiranya Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat, Tuhan menyertai seluruh pemirsa, Tuhan menyertai siapapun yang mengikuti ibadah secara live streaming ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Taatilah peraturan pemerintah, taatilah kebenaran firman Allah, hiduplah sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pemeliharaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu sekalian, silahkan bersaat teduh sejenak dan selamat beraktivitas kembali. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.